Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Badurin Ali dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan analisis tentang mengenai dakwah di Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid berasal dari bahasa sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan sholat di wilayah manapun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat sholat. Fungsi masjid adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat sholat, dan tempat beribadah kepadanya. 5 kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan sholat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, iqomat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu, fungsi masjid adalah: 1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beriktikaf, membersihkan diri dan mengembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin atau keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian. 3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. 4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah SAW, terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat maghdhah atau khusus seperti sholat, tapi juga mempunyai peran pertama sebagai kalender Islam tahun Hijriyah, dimulai dengan pendirian masjid yang pertama pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pemulaan tahun Hijriyah jatuh pada tanggal 1 Muharram. Kedua, di Mekah agama Islam tumbuh dan Madinah agama Islam berkembang. Pada kurun pertama atau periode Makkiyah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah SAW menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. Ketiga, masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang muhajirin dan ansor dengan satu landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama. Analisis terhadap dakwah Islam di Masjid Agung Jawa Tengah. Setelah mengadakan observasi dan wawancara, maka dalam bab ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang telah didapatkan di Masjid Agung Jawa Tengah beserta analisisnya. Pertama, aktivitas dakwah Islam di Masjid Agung Jawa Tengah. Penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas dakwah yang dilaksanakan di Masjid Agung Jawa Tengah berdasarkan pada program kerja yang disusun oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah periode 2009 sampai 2013 berdasarkan surat keputusan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Penyelenggaraan program dan kegiatan Masjid Agung Jawa Tengah sesuai dengan peraturan dan keputusan Gubernur Jawa Tengah diserahkan pada Badan Pengelola Masjid Jawa Tengah. Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah
dapat dipisahkan dalam dua kegiatan utama, yaitu satu, program dan kegiatan peribadatan, baik kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara tetap maupun kegiatan non-tetap. Pelaksanaannya adalah bidang peribadatan, bidang pendidikan, dakwah, dan wanita. Bidang kemasyarakatan tengah, pengajian ibu-ibu Masjid Agung Jawa Tengah, lembaga amil zakat dan sedekah Masjid Jawa Tengah, radio dakwah Islam, dan badan ru'yat dan hilal. Program dan kegiatan komersial yang mencakup kegiatan-kegiatan pengelolaan bangunan-bangunan komersial. Kegiatan ini dilakukan dengan mengelola aset masjid yang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat menutup biaya kegiatan-kegiatan peribadatan dan operasi aset masjid. Pelaksanaan adalah bidang usaha Masjid Agung Jawa Tengah. Program kerja yang disusun oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah di atas merupakan implementasi dari fungsi masjid sebagaimana yang dikatakan oleh Ayub Muhammad yang telah dipaparkan dalam bab ini, yang menyebutkan bahwa fungsi masjid adalah tempat sujud kepada Allah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lail. Subjek dakwah atau dai. Dai adalah orang yang melakukan dakwah baik secara lisan ataupun tulisan, perbuatan, dan baik secara individu, kelompok, atau berbentuk organisasi atau lembaga. Dalam menyampaikan pesan dakwah, seorang dai memiliki bakat pengetahuan keagamaan yang baik serta memiliki sifat-sifat kepemimpinan. 2. Objek dakwah. Objek dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki atau setidaknya telah tersentuh oleh kebudayaan asli atau kebudayaan selain Islam. Karena itu, objek dakwah senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial kultural, sehingga objek dakwah ini akan senantiasa mendapatkan perhatian dan tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah. Materi dakwah. Maddah adalah pesan yang disampaikan oleh dai kepada audiens yang mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih materi dakwah yang cocok dengan situasi dan kondisi objek dakwah. Media dakwah. Media dakwah adalah sarana yang digunakan oleh dai untuk menyampaikan materi dakwah. Pada masa kehidupan Rasulullah SAW, media yang digunakan adalah media audiatif, yakni menyampaikan dakwah dengan lisan, kemudian sikap dan perilaku. Nabi juga merupakan media dakwah secara visual. Metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan materi dakwah Islam atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah positif atau negatif. Efek dakwah berkaitan dengan unsur-unsur dakwah lainnya, sehingga efek dakwah menjadi ukuran berhasil atau tidaknya sebuah proses dakwah. Evaluasi dan koreksi terhadap efek dakwah harus dilakukan secara menyeluruh, sebab dalam upaya mencapai tujuan efek dakwah harus diperhatikan. Sekian dari saya sendiri. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.